Kisah Nabi Zakaria. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terus dukung kami ya, dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah dari kami. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Maryam ayat 1-10 diceritakan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya telah lama menantikan seorang anak dalam pernikahan mereka. Sekian tahun berlalu, beliau berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah. Meskipun begitu, Nabi Zakaria tidak berputus asa. Nabi Zakaria menikah dengan istrinya berusia 30 tahun, sedangkan istrinya 20 tahun. Mereka berdua sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Wahai istriku, semoga kita cepat diberikan keturunan. Aku sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam pernikahan kita. Aku juga mendambakan hal yang sama wahai suamiku. Kita harus berdoa dengan khusyuk, agar Allah mengabulkan permintaan kita. Iya, semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Setiap hari, Nabi Zakaria dan istrinya selalu berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba mohon karuniakanlah kami seorang anak dari keturunanku, agar anak itu kelak meneruskan perjuanganku. Sekian tahun menanti, belum ada tanda-tanda seorang istri hamil. Ternyata istri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul. Artinya, tidak bisa memiliki anak. Aku tidak bisa memiliki seorang anak. Wahai suamiku, usiaku sudah mulai menua. Bersabarlah wahai istriku, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Aku yakin, Allah memiliki rencana yang lebih baik dari rencana kita. Iya, suamiku, aku akan terus berdoa. Meskipun doanya belum dikabulkan Allah, Nabi Zakaria tidak putus asa. Beliau terus berdoa dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Doanya selalu sama, yaitu agar diberi keturunan. Tahun demi tahun berlalu sangat cepat. Nabi Zakaria dan istrinya menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan ikhlasan. Meskipun tenaga untuk beraktivitas telah menurun, tidak menyurutkan semangat beliau untuk berdakwah kepada kaumnya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 4. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Nabi Zakaria memiliki banyak bidang keilmuan, maka dari itu ia sangat menginginkan seorang anak, agar dapat mewarisi keilmuan yang dimilikinya. Seperti yang disebutkan dalam surah Maryam ayat 5-6. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra agar dapat mewarisi aku. Doa Nabi Zakaria alaihi salam didengar Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tengah melaksanakan salat di mihrab, beliau memperoleh kabar gembira terkait kelahiran putranya yang disampaikan oleh malaikat. Dalam surat Ali Imran ayat 39, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kemudian malaikat memanggil Zakaria, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, katanya, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh." Kabar gembira ini tidak serta-merta membuat hati Nabi Zakaria alaihi salam tenang mengingat usianya dan usia istrinya yang tidak lagi muda atau tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Dalam surat Ali Imran ayat 40-41, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Zakaria berkata,
berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu adalah bahwa kamu tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Sedangkan dalam surat Al-Anbiya, ayat 90 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian, Nabi Yahya alaihissalam pun lahir dengan beberapa sifat dan keutamaan, di antaranya suka bersedekah, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, tawadu, dan rajin beribadah.